Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormatku, salam santunku buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini selalu kita baca di saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak eloklah kita di dalam beragama dan bertuhan bila hanya tahu membacanya saja. Bila hanya tahu bacaannya saja, tak ubahnya seperti anak kecil yang lagi menyanyi. Tidak tahu maknanya apa-apa, pokoknya nyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini membawa berkah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam sholat itu tujuannya kita bertemu dengan Allah. Di dalam sholat itulah kita berjumpa dengan Allah. Tujuannya demikian. Di dalam sholat itulah leburnya hawa nafsu dan nyatalah Allahnya. Tujuan sholat itu demikian. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat mi'rajnya mukminin kepada Tuhannya, yakni khusus untuk orang-orang yang beriman saja yang bisa mi'raj kepada Allah. Bagaimana orang yang dimaksud beriman itu? Yang dimaksud orang yang beriman itu adalah nyata di dalam hati manusia bahwa diri manusianya itu hanyalah makhluk seperti halnya makhluk yang lain. Tidak ada kuasanya sama sekali, tidak ada hidupnya sama sekali, tidak ada kuasanya sama sekali, tidak ada daya upaya dan ikhtiarnya sama sekali. Wong manusia ini makhluk. Jadi hidup, kuasa dan daya upaya di dalam makhluknya itu semuanya adalah Sang Pencipta makhluk itu sendiri. Jadi inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni di hatinya sudah lengser kekuasaan raja
dan singgah sananya hati sudah lengser hawa nafsunya, kembali dipersembahkan dengan rela dan ridho kepada yang berhak, kepada Raja yang menciptakan manusia, kepada Raja yang membimbing manusia, kepada Raja yang mencukupi segala kebutuhan manusianya, Raja yang menyayangi, mengasihi manusianya sejak dari tanah sampai menjadi sperma, hingga menjadi gumpalan daging sampai menjadi janin, hingga menjadi bayi yang suci sampai sekarang ini kan sama, hidup yang sama, hidup yang tiada beda. Itulah Raja di rajanya manusia, Raja di rajanya alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengkaji surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita ibadah, sebelum kita ngapa-ngapain, sebelum kita beraktivitas di alam dunia itu, eloknya lah kita mengumandangkan bacaan ta'awudz ini. Jadi jangan asal baca saja, tidak tahu maknanya. Jadi jangan tahu maknanya saja, wajib tahu hakikat mutasabbihatnya di dalamnya. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Karena diri manusia kita ini makhluk yang tidak bisa beraktivitas, maka gumantunglah, maka berlindunglah kepada rajanya manusia, yakni sang pencipta manusia, yakni hidup inilah Allah. Aku berlindung kepada Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah, Raja di rajanya manusia dan seluruh alam semesta ini, sementara diri kita tidak mengenal siapa Allah itu? Jadi untuk berlindung kepada Allah, bila Allah kita jadikan tempat perlindungan, maka kita wajib tahu Allah dulu. Kita wajib kenal Allah dulu. Kita wajib bertemu Allah dulu. Maka jika kita sudah mengenal, maka bila kita sudah bertemu Allah, maka terlindungilah kita. Jadi kita berlindung harus tahu tempatnya dulu. Di mana sih tempatnya untuk berlindung itu? Sementara selama ini kita menggaung-gaungkan aku berlindung kepada Allah, yang mana Allahnya tidak tahu. Ini kan hati yang buta. Ini kan agama dan bertuhannya hanya angan-angan, hanya bayangan saja, tidak tahu makna hakikatnya beragama dan bertuhan di sisi Tuhannya. Yang ditahuinya hanyalah sekedar di sisi kemanusiaannya saja. Jadi yang disembah, jadi yang diabdi sesungguhnya bukan Allah di dalamnya, tapi menyembah
manusia. Manusia dirinya sendiri dan manusia yang lainnya, karena ia ingin dilihat orang lain bahwa dirinya sudah memeluk suatu agama dan bertuhan. Maka dari itu, kenalilah dulu Allah itu yang mana, agar kita selalu bisa berlindung kepada Allah di dalam meniti wat siratal mustaqim. Jadi wat siratal mustaqim itu bukan nanti, Mas Bro. Bukan nanti setelah badan ini sudah mati, Mas Bro. Jadi wat siratal mustaqim itu adanya ya saat ini. Bila badan sudah mati, sudah tiada pengakuannya, sudah tiada hidupnya, bagaimana mungkin bisa meniti wat siratal mustaqim? Jadi adanya wat siratal mustaqim itu ya sekarang ini. Apa sih wat siratal mustaqim itu? Wat siratal mustaqim itu adalah segala keadaan, segala aktivitas apa saja yang kita lakukan selama ini. Yakni wat siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus menuju Tuhannya, yakni hamba yang sudah mengenal Allah pasti bisa lurus perjalanannya di atas apapun yang ia kerjakan, di atas segala aktivitas apapun yang dikerjakannya, pasti jalannya lurus kepada Allah bagi manusia yang sudah mengenal Allah. Jadi intinya, siapakah manusia yang sudah mengenal Allah itu? Manusia yang sudah mengenal Allah itu hakikatnya adalah manusia yang sudah tidak mengenal kemanusiaannya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi hawa nafsunya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi hidup manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi kuasa manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi daya upaya manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi ilmu manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi pandangan manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi pendengaran manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi kalam-kalam manusianya. Itu berarti kan manusianya sudah dibaiat, karena manusianya sudah tidak ada lagi. Inilah maksudnya manusia yang sudah bertuhan, manusia yang sudah beriman kepada Allah. Jika tidak demikian, nanti ketika syakaratul maut tiba, dilepas semua pengakuan-pengakuan manusianya, dibaiat siksa dan paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah orang-orang yang beriman itu, yakni yang ada hanya Allah, yang berbuat hanya Allah, seperti halnya imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar Muhammad, akulah yang melemparkannya. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah Muhammad, akulah yang memanahkannya. Muhammad, bukan kamu yang bisa membunuh Muhammad, akulah yang membunuhnya. Inilah hati yang bertauhid. Jadi tauhid yang begini inilah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan seluruh para rasul dan seluruh wali-walinya Allah.
aulia Allah, iman tauhid, keadaan hatinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di hatinya, daripada mentauhidkan, daripada mengesahkan diri hawa nafsunya di hatinya. Jadi iman tauhid inilah yang dimaksud, hakikat iman tauhid yang original, seperti keadaan para nabi dan para rasul dahulu. Jadi iman yang seperti inilah yang dimaksud bertuhan itu. Jadi iman yang seperti inilah yang dimaksud beragama di sisi Allah. Jadi tinggal kita bagaimana kita beragama dan kita bertuhan, hanya di sisi hawa nafsu atau di sisi manusia atau di sisi Allah. Tinggal kita sendiri memilihnya. Kita berleha-leha menikmati dunia ini, apa kita mempersiapkan diri pulang ke akhirat. Akhirat akhir dari kekuasaan, akhir dari kerajaan hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan bacaan ta'awudz tadi. Jadi untuk berlindung kepada Allah, kita wajib tahu Allah dulu, wajib beriman kepada Allah dulu, wajib masuk Islam dulu, wajib menjadi mu'allaf dulu, yakni menyaksikan Allah tempatnya berlindung. Kemudian dilanjutkan, minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ilustrasinya, logikanya begini. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara kita selama ini buta kepada siapa setan yang terkutuk itu sebenarnya? Kan muhal itu terjadi. Kita memohon perlindungan kepada Allah, tapi kita tidak tahu Allah yang bagaimana. Apakah Allah itu berbentuk? Allah yang bagaimana yang kita harapkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk? Dan bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara selama ini yang jadi setan yang terkutuknya adalah diri kita sendiri sebagai Tuhan penguasa hidup dan badan ini. Setannya nyata bukan? Jadi setan itu musuh-musuhmu yang nyata, bukan goib. Kata manusia setan itu goib, tapi kata Allah setan itu nyata. Siapakah setan yang terkutuk itu? Nyatanya manusianya yang berkuasa atas hatinya, yakni masih berwalikan kepada hawa nafsunya daripada berwalikan kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi sekarang kita sudah tahu singgah sana musuh yang mana ternyata setan yang terkutuk itu adalah diri kita sendiri selama ini, yang merasa wujud di hati kita, yang merasa hidup di hati kita, yang merasa berkuasa di hati kita.
yang merasa punya daya upaya dan kehendak apapun di dalam hati kita, itulah setan yang terkutuk, yang selama ini selalu mensekutukan Allah, mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya, yang selama ini mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya, yang selama ini mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya, yang selama ini mensekutukan kehendak, daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan kehendak dan daya upaya serta ikhtiar manusianya selama ini. Inilah setan yang terkutuk itu, yang mana setan yang terkutuk ini berasa dirinya lebih kuasa daripada Tuhan pencipta dirinya. Siapakah dia? Lah, dia kan selama ini diri kita sendiri yang merasa berkuasa daripada Allah, yang merasa berkuasa atas segala urusan-urusan kehidupan kita di dunia ini. Karena selama ini yang jadi imam bukan Allah, tapi diri kita lah selama ini yang menjadi imam, mengimami kehidupan kita sendiri selama ini. Jadi pada intinya selama ini kita belum bertuhan, kita belum beragama. Karena di hati kita yang ada, yang wujud, yang nyata bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri. Jadi kerajaannya setan yang terkutuk. Nah, mari kita renungkan. Apakah mungkin setan, apakah mungkin kafirin itu bisa ibadah kepada Allah? Mana mungkin hati yang kufur mengkufuri seluruh miliknya Allah bisa menyembah Allah? Tidak mungkin. Maka selama ini seluruh ibadah-ibadah kita sejak akil balik hingga setua ini, seluruh sholat-sholat yang pernah kita kerjakan, seluruh amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan, semuanya terbakar di dalam kerajaan setan yang terkutuk. Berarti selama ini kita tak pernah beramal apapun kepada Allah. Selama ini kitalah yang jadi Tuhannya kok. Selama ini kitalah yang menjadi penguasanya kok. Selama ini kitalah yang menjadi raja di rajanya hati kita sendiri kok. Seolah-olah kitalah yang mengerjakan semua itu, bukan Allah. Nah, bila sudah begini, berarti untuk melaksanakan sholat yang sejatinya sholat kan wajib masuk Islam dahulu, wajib mengenal Allah dahulu, wajib awaluddin ma'rifatullah, wajib masuk agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Maksudnya pasrahnya hati kepada Allah, itulah Islam di sisi Allah. Jadi bukan Islam yang versi Dohiriyah itu, bukan Islam yang versi hanya syariat saja itu, bukan Islam yang hanya lambang-lambang saja itu, bukan Islam yang di luar diri itu. Meskipun kita di luar diri, badan ini berislam ala secara syariat, tapi hati pun apalagi wajib masuk Islam agar sah seluruh apa yang dikerjakan oleh raga-raga ini. Bila hati tidak masuk Islam, bila hati tidak pasrah total jenderal kepada Tuhannya, manalah
mungkin kita dapat disebut beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jadi tinggal kita sendiri beragamanya mentuhankan manusia dan hawa nafsunya, apa beragama dan mentuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Semua tergantung kita sendiri. Kalau menurut syariatnya kan demikian, tergantung kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu untuk beramal apapun wajiblah kita masuk Islam dulu, baru disebut beramal dan beribadah di sisi Tuhannya. Jadi bila kita belum mengetahui bagaimana sih Islam itu, bagaimana sih beragama itu, bagaimana sih bertuhan itu, maka selamanya kita ini kufur. Kalau datang ajal menjemput dan syakaratul maut di saat hari pembalasan dan perhitungan, kita matinya mati su'ul khotimah. Kita matinya mati secara kafir dan disiksa di puncak azabnya siksa, yakni saat syakaratul maut. Jadi di dalam kehidupan ini kita sudah su'ul khotimah hingga menjelang syakaratul maut. Bila di saat hidup di dunia ini kita belum bertuhankan Allah di hati kita, meskipun kelihatannya kita ibadahnya banyak sekali di sisi manusianya, meskipun amal-amal kita, sedekah-sedekah kita banyak sekali di sisi manusianya, semua itu di sisi Allah kufur, karena hatinya mensekutukan Allah dengan hawa nafsunya yang mentuhani dirinya sendiri selama ini. Jadi saat ini pun kita tahu bahwa kita ini kufur atau Islam, bahwa kita ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tahu semua itu. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tahu bahwa dirinya ahli surga atau ahli neraka. Bagi orang-orang yang belum bertuhan, bagi orang-orang yang belum beragama di sisi Allah, ya buta mata hatinya, dikira surga dan neraka itu sosok yang bisa ditemui nanti setelah mati. Surga dan neraka itu hanyalah sesebutan saja, semuanya sudah teraplikasi di dalam hati kita masing-masing. Bagi orang yang sudah bertuhan, yang sudah mentuhankan Allah, semua sesebutan itu akan sangat jelas sekali, sangat amat nyata sekali. Selama ini kan kita hanya ayang-ayang saja, selama ini kan kita hanya bisa membayang-bayangkan saja. Jadi beragama dan bertuhannya kita selama ini kan hanya membayang-bayangkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita sudah tahu pemaparan di dalam Uripe Allah channel yang sedemikian gamblangnya masih tidak bisa menembus hati Anda, sangat bahaya sekali. Jadi pemaparan di dalam
Uripi Allah channel ini sangat amat mudah, sederhana dan gamblang. Tinggal kita merealisasikannya. Tinggal kita membuktikan sendiri di hati kita. Jadi hakikatnya, apakah mungkin manusia bisa dikatakan sholat? Apakah mungkin manusia dikatakan beribadah kepada Allah sementara manusianya masih mentuhankan iblis dan setan di hatinya? Yang wujud di hatinya, yang esa di hatinya hanyalah hawa nafsunya lah sebagai Tuhan yang mentuhani segala hidup dan badannya, segala aktivitas-aktivitasnya di hatinya. Manalah mungkin kita bisa mengabdi, beribadah kepada Allah sementara kita tidak tahu kemana harus kita alamatkan ibadah-ibadah dan sholat kita ini.